Shalom God's Lovers, kembali kita bertemu dalam acara yang mungkin setiap hari kita nantikan ya, Word from Heaven. Dalam 3 hari ke depan kita akan sama-sama berbicara tentang memiliki hati seorang penilik. Kita akan merenungkan bagaimana hati seorang penilik. Di pertemuan pertama ini saudara, mari kita melihat bahwa Tuhan, Dia Allah yang memberikan kemampuan buat kita. Nah, untuk itu mari kita seperti biasa kita lihat konteks firman Tuhan ya. Kejadian 2 ayat 8 sampai 15. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopas. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Biarlah kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga orang-orang yang merenungkan serta melakukannya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernahkah saudara tiba-tiba didatangin gembala dan bilang gini, "Pak, ayo kita pelayanan yuk." Gitu ya. Atau mungkin saudara yang sudah pernah melayani, tiba-tiba didatangi seorang yang ada di dalam otoritas di atas saudara dan bilang gini, saya melihat kamu kayaknya udah bisa memulai sesuatu yang baru deh, lebih lagi. Mungkin menggembalakan orang-orang. Wah. Atau mungkin saudara diutus untuk sesuatu yang baru. Atau mungkin saudara ada di kantor di mana tiba-tiba ada sebuah tanggung jawab yang dibebankan sama saudara. Karena mungkin hari-hari ini banyak orang di PHK ya saudara. Sehingga kantor kita jadi kekurangan orang. Sehingga kadang-kadang kerjaannya malah numpuk di kita. Pernah nggak kita ada di keadaan di mana kita seakan-akan didorong untuk berada di suatu tempat yang mungkin nggak nyaman untuk kita.
mungkin kita merasa ini di luar kemampuan saya, harusnya kan saya nggak gini. Saya ingat mama saya yang saya sayangi banget. Kami minta dia mimpin doa di gereja. Dia bilang, aku kan nggak gitu, aku kan biasanya cuma ngurusin di belakang layar. Aku nggak mimpin doa di depan gitu. Oh, dia tuh rasanya, aduh, deg-degan banget. Ini bukan wilayahnya, ini dia kayaknya nggak mampu karena nggak pernah. Coba kita lihat apa yang terjadi di ayat tadi ya saudara, yang kita baca. Taman yang dibuat oleh Tuhan sendiri pasti indah, pasti luar biasa. Tiba-tiba manusia ditempatkan di sana. Manusia, ciptaan itu. Tuhan percayakan untuk mengurus taman yang Tuhan yang bikin. Dahsyat banget, indah, luar biasa. Harus diurus sama manusia. Dan yang luar biasa bukan hanya memelihara. Kalau memelihara yang udah ada, terus ada, ya luar biasa deh. Tapi lihat ayatnya pakai kata mengusahakan. Artinya mengerjakan taman itu kalau dikerjakan lebih baik lagi dari yang sudah ada. Waduh. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah yang pagi hari ini merenungkan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan itu Allah yang telah memberikan kemampuan. Katakan amin. Sekali lagi ya, dia Allah yang saat dia menyuruhkan sesuatu, dia juga Allah yang memberikan kemampuannya supaya kita cakap mengerjakan sesuatu yang seakan-akan di luar kemampuan kita. Tapi dia Allah pencipta kita. Dia mengerti kondisi kita. Haleluya. Dan di situ saya percaya Tuhan juga berjalan bersama kita. Sehingga kalau kita lihat dalam perikop yang kita baca, Adam melakukan segala tugasnya dengan luar biasa. Amin. Hari ini mungkin ada di antara saudara yang sedang ada di keadaan di mana rasanya sukar gitu di tengah pekerjaan. Gak usah nyalahin lingkungan kita dulu. Arahkan hati kita kepada rencana Tuhan dulu. Cari dia. Sebab dia sudah memberikan kemampuannya. Kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk menyesuaikan diri, kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan, kemampuan untuk bahkan mengembangkan sesuatu yang Tuhan sudah percayakan. Dimanapun saudara berada, ingat, ini hati seorang penilik, pengelola. Kita ini cuma pengelola, saudara. Intinya adalah kita mencari Tuhan di dalam semua yang Dia percayakan. Sebab Tuhan sudah memberikan kemampuannya. Dia menyertai kita. Berjalanlah bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi ini. Kami sedikit melihat hati seorang penilik. Kami nggak mau fokus dengan segala keterbatasan kami, tapi sebagai pengelola, sebagai penilik, kami mau fokus kepada Allah yang telah mempercayakannya pada kami. Dan kami percaya saat Engkau mempercayakannya pada kami, Engkau pun juga memberikan kemampuan itu buat kami untuk mengerjakannya, memelihara, bahkan membuatnya lebih baik. Aku berdoa untuk setiap kami yang ada di rumah, Bapa, kami akan mengerjakan, bahkan membuat lebih baik semua hal yang Tuhan percayakan di dalam kami. Terima kasih Bapa, biar segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. God's lovers, saya percaya berkat Tuhan ada buat kita hari ini. Untuk itu, bagikan juga berkat yang sudah saudara rasakan kepada saudaramu, sahabatmu, dimanapun mereka ada dengan membagikan link YouTube ini. Amin ya saudara, Tuhan Yesus memberkati.